Halo Pamas, guys dan bro and sis, ketemu lagi dengan gue Bang Agri, lagi jalan-jalan di program Agri Trip. Kali ini gue bersama tim jalan-jalan ke daerah Tanjung Lesung. Nah ini nih pantainya nih luar biasa nih. Kita lagi perjalanan menuju daerah Taman Nasional Ujung Kulon. Kita mau lihat tambak udang di sana. Janjian sama Pak Haji Buntara. Nanti mungkin insya Allah siang kita sampai. Nah sambil jalan ada pantai bagus nih, namanya Pantai Batu Hideng. Nah nanti kita lihat ya ada apa aja di sini teman. Pasirnya mantap pasirnya, terus viewnya luar biasa, seger lah pokoknya. Nah di tim kali ini kita bawanya kameramen. Mana kameramannya? Puter lu dong lu, hey. Oh, gue. Yeah, gitu. Nah, ini kameramen Safi. Nah, itu kameramen 2 Askam plus logistik. Sopir. Dan lain-lain. Ferry. Dan kita bertigaan aja. Habis ini kita lanjut lagi. Yuk, lihat-lihat yuk. Nah, kalau kelihatan tuh di sana tuh ada beberapa alat tangkap namanya, nanti bisa di zoom mungkin ya. Itu namanya alat tangkap bagan untuk menjaring ikan-ikan dengan menggunakan lampu. Dan itu ada beberapa. Itu biasanya operasinya malam hari. Ada banyak ya? Ada banyak dia. Dan memang di sini penghasilan utama masyarakat di sini umumnya adalah dari laut ya. Memang ada beberapa yang ke darat itu masih banyak sawah juga yang bertani, tapi memang yang jadi nelayan dan penangkap ikan lah itu masih banyak di sini. Mana? Dekat. Coba lihat. Ikan kecil. Mana? Dapet tuh. Masih belum beres juga. Jadi kita masih basah. Oke, berarti jalur yang tadi itu adalah jalur terakhir sebelum jalur yang bener aslinya seperti ini. Hai Farmers, ketemu lagi. Akhirnya gue sampai nih di tambak tujuan kita, yaitu di tambaknya Pak Haji Buntara. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tambak nih kebetulan nih Pak Haji lagi panen ya Pak ya? Ya, lagi panen. Nah, ini adanya posisinya di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten Pak ya? Banten, Provinsi Banten. Sekarang nih lagi panen nih Pak ya? Nah, ukurannya pengen tahu nih, saya mau nanya-nanya nih Pak, ukuran panen yang saat ini berapa Pak? Size 27. Size 27, dan itu masa pemeliharaannya berapa lama? DOC 120 hari. Kemudian FCR-nya segala macam? 1,85. Lumayan. Terus ada kendala nggak Pak selama proses budidaya ini? Ya, namanya budidaya udang pasti ada kendala. Cuma ya selama ini ya insya Allah kami masih bisa tanganin. Selama kita budidaya udang di sini perjalanan 4 tahun ya, kita selalu panen di kepala 2. Oke, berarti relatif lebih stabil Pak ya di sini Pak. Rahasianya apa sih Pak yang perlu artinya buat petambak dan atau calon petambak supaya budidaya itu bisa langgeng atau berkelanjutan gitu Pak? Ya pertama menjaga kualitas air, kedua tebaran jangan padat. Ini ngomong-ngomong tebar berapa Pak? 135 ekor per meter kubik dengan ketinggian air 1,6 1,7. Itu satu ya, artinya Iya. nggak boleh. Iya, jangan terlalu padat. Kita nggak perlu serakah lah, cukup. Karena dengan tebaran 135 ekor per meter kubik, parsial 2 kali, efektif produksi bisa 40 hektar per ton. 40 hektar ya Pak ya? 40 hektar per ton bisa.
Itu kondisi artinya alam atau cuaca juga mendukung gitu Pak? Ya, itu dengan kondisi dengan standar budidaya yang cukup, kondisi alam semuanya mendukung. Ya, kalau untuk suhu atau salinitasnya yang selama ini di daerah sini kebetulan kalau musim selatan ini suhu cukup dingin, sekitar 24. Ya, salinitas mencapai 34. Ya, tapi buat kami udang masih makan. Nggak ada kendala. artinya tumbuh ya? Ya, ediki masih ketemu per hari 0,35. Gitu. Tadi masalah jangan pada tebaran jangan di-push. Yang penting jangan tebar padat, menjaga kualitas air, jaga lingkungan. Insya Allah berhasil. Nah untuk yang lingkungan tadi Pak, ada katakanlah sekarang kan ada sekarang disebutkan pemerintah mendukung soal IPAL dan sebagainya. Bapak menurut Bapak seperti apa Pak? Atau Bapak sudah menerapkan juga nggak di sini Pak? Kewajiban untuk seorang petambak harus punya pengendapan IPAL. Jadi harus memikirkan lingkungan sendiri karena kalau tidak tambak itu umurnya nggak lama, dia pasti akan bermasalah, akan bumerang menjadi ya ibaratnya bunuh diri sendiri. Kalau kami nggak diinstruksikan pemerintah, kami sudah bikin sendiri IPAL. Dari awal Dari pertama 11 tahun lalu belum ramai kami sudah punya IPAL sendiri. Kami punya pengendapan sendiri untuk menjebak limbah beratnya, yang air yang sudah bersih baru kami keluarkan. ngomong-ngomong ini total luasnya berapa Pak yang di Ujung Jaya nih Pak? Total efektif produksi 9 hektaran kurang lebih. Nah untuk inian IPAL-nya instalasi IPAL-nya kurang lebih berapa hektar? 3,2 hektar yang kita korbankan untuk tidak ibarat lahan yang tidak produktif itu 3,2 hektar Ya, penampungan ya Pak ya? penampungan kita. Nanti dari hasil penampungan itu nanti dikeruk atau gimana Pak? Setiap 2 tahun kita keruk, kita ambil limbahnya, kita netarkan. Kebetulan kita punya perkebunan, jadi kita kirim buat jadiin pupuk. Artinya itu bisa punya manfaat yang lain Pak? Sangat jadi pupuk. Artinya ketimbang itu dibuang semuanya langsung ke laut gitu Pak ya? Dan sangat berbahaya, akan menjadi bumerang. Alhamdulillah sampai sekarang kita 11 tahun kita nggak pernah kena wet fishes. Karena Artinya kualitas air yang di laut sekitar itu terjaga Pak ya? sampai sekarang masih terjaga, masih biru, bisa dicek di lumpur nggak sama sekali, tidak ada endapan lumpur. Terus yang untuk faktor yang lainnya Pak, pendukung keberhasilan apalagi Pak? Misalnya benur, kemudian SDM atau gimana Pak? Benur sangat menentukan, ya sama SDM ya, yang paling intinya juga kekompakan di tim dalam budidaya, karena semua saling terkait antara pihak teknisi, feeder, lab, termasuk orang dapur. Mereka harus kompak. Jadi untuk kendala penyakit gimana Pak sejauh ini Pak di daerah sini Pak? Sampai hari ini kami masih kena mio. Sampai mio masih. Artinya belum bisa lepas. Iya, mio. Tapi kematiannya gimana Pak? ya ada yang besar, ada yang kecil. Cuma ya kalau itu kembali kepada teknisi sama budidayanya. Artinya bagaimana cara mengendalikannya. Intinya kembali kepada kualitas air. Kalau dia bisa menjaga kualitas airnya, insya Allah mio itu masih bisa kita tangani. Ya artinya walaupun ada kematian tapi Masih bisa. bisa tumbuh Pak. Masih bisa. Nah, masih bisa dapat untung. Insya Allah masih bisa dapat untung. Ngomong-ngomong ini proses panen ini dimulai dari ukuran atau umur berapa Pak parsialnya Pak? Kita parsial di posisi antara DOC 77 hari sampai 80 hari di size 40. Kita parsial. Parsial pertama 11%, parsial kedua ya sampai juga 11%. Sisanya kita panen tuntas di 75%. Untuk yang sampai Kepala 2. Ya, kepala 2 kita panen. Rata-rata di sini kepala Ya. 2 Pak ya? Selama ini kita ya udah perjalanan 4 menuju 5 tahun kepala 2. Alhamdulillah. Lokasi. Tahun berapa periode? 2 kali. Kitanya 2 kali. Jadi kurang lebih sekarang sudah 8 periode di sini Pak ya? Iya. Halo Pak Mas, ketemu lagi di pagi hari yang cerah ini di tambak Pak Haji Kuntara di daerah Desa Ujung Jaya di Ujung Kulon, jadi serba ujung nih. Nah, sepanjang mata memandang hanya kelihatan hamparan tambak yang dikelola secara intensif, dan di belakangnya merupakan nyur melambai atau kelapa dengan garis pantai di sebelahnya itu
yang keindahannya luar biasa, dan mimi di sini kualitas airnya sangat baik, sehingga budidaya udang di sini relatif produktivitasnya tinggi. Lokasi pendaratan udah tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ekspor udang panane PT Ujung Kulon jaya, sukses, makmur, abadi. Dua, saya lepas. Terima kasih. Sekali lagi untuk kasih yang telah dilakukan Bapak Kapolda Banten. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih dan kami persilakan kembali pada seluruh Nah, ini kita lagi ngelihat bagaimana cara menseleksi udang ketika panen. Nah, ini yang diseleksi berapa ukuran, Pak? Ya ada ukuran. Ini kan yang Ukurannya berapa aja? yang Coba satu-satu, Pak. Di kepala dua, Pak. Ini kepala dua nih. Ya, Nih. kepala duanya, Ini Pak. kepala dua, gede-gede kan? Nah, ini ukuran yang kita beli tadi. Oke. Kemudian ada kita bilang lagi karena ada ukuran yang kepala 3. Oke, kepala 3. Ini kepala 3 agak Ya. kecilan kan. Jadi Ya. 1 kilogram 30 ekor kurang lebih ya. Alhamdulillah. Nah, terus ada ukuran lain nggak? Jadi cuma Ya. 2 ukuran aja ya? Ada 3 lagi, Pak. Satu lagi? Kemudian ada yang lembek, yang rusak ya. Pak, Oke, ya. yang rusak kayak gimana, Pak? Yang rusak, Pak. Contohnya. Ini kan masuk belum bunting nih, udah Oke. beda lagi, Pak. Nah, ini rusak. Kenapa rusak? Karena dia si karapasnya itu sedang Kulitnya molting, molting. sedang ganti kulit. Nah, ini kulitnya nih sedang ganti sehingga dia tidak ada karapasnya. Ini termasuk yang Yang copot jadi masuk KM gitu, Pak. apa itu istilahnya, Pak? Ya kelompok molting dia, Pak. Oh, molting. Oke, itu harganya beda-beda, Pak ya? Udah jelas beda-beda, Pak. Oke, jadi yang terbaik ini ya, apa namanya yang baik, yang ukuran. Iya. Jadi langsung ini dibawanya kemana, Pak, nanti? Langsung ke pabrik, Pak. Pabriknya di mana, Langsung Pak? pabrik di Cikande, Pak. Di Cikande. CMS, Pak. Oh, BMS ya, Cikande ya. Ya, jadi tim modernnya. Satu hari rata-rata berapa truk atau berapa ton, Pak? Kita sehari Kemarin aja berapa? kemarin 10 truk, Pak. 10 truk berapa ton? Kira-kira 30, Pak. 30 ton. Ya, Jadi tiap sehari rata-rata 30 ton. Ya. 10 truk. Oke, mantap. Jadi kita juga tetap proses yang kecil-kecilan juga kan nggak masuk, Pak. Oh, oke. Masuk Oh, ini BS, ada kecilnya juga. BS. Nah, ini Ada BS. dari BS, Pak. Nah, BS ini nggak kita ambil. Oh, Jadi karena nggak masuk pabrik. Iya, iya, Bisa iya, masuk iya. pabrik pasar kalau ada pembeli. Oh, ini nih. Nah,
Itu masuk BS. Kecil coy, kecil, ya kan. Nah ini yang masuk pabrik nih, gua kasih lihat nih. Nih, ini udang ukuran size 2. Mantap. Coba bandingin sama jempolnya, Bos. Oh, banding sama jempol. Wah, gede. Oke, makanya ini kualitas premium, ya kan, ekspor punya, mantap. Makasih Be. Santai dulu bro, makan udang, yeay, segar. Nah Pak Mas, ini merupakan saluran pembuangan dari tambak yang sedang dipanen hari ini. Jadi menggunakan pompa besar dan pipa juga sangat besar. Air disalurkan atau dibuang ke saluran pembuangan. Kemudian air limbah tersebut tidak langsung ke laut, tapi masuk ke dalam kolam zigzag atau jalur zigzag yang dialirkan ke situ supaya lumpur kotoran itu mengendap di sana. Nah itu cukup panjang itu kolam zigzagnya. Pak Haji sendiri di sini fasilitas IPAL-nya kurang lebih 1-2 hektar mungkin ya. Jadi tidak semua lahan tambaknya itu digunakan untuk tambak produksi. Sebagian digunakan untuk tandon atau air inlet, juga untuk kolam zigzag untuk pengendapan limbah tambak. Kemudian setelah air melalui jalur zigzag itu kemudian tidak langsung ke laut, tapi juga dimasukkan ke kolam tandon penampungan terakhir, yang di situ juga diisi biofilter seperti ikan bandeng dan ikan nila untuk mengurangi bakteri-bakteri yang atau organisme yang tidak bagus. Kemudian setelah dari situ air baru dilepas ke laut, sehingga kualitas air yang kalau kembali ke laut itu sangat baik atau lebih baik ketimbang air yang baru keluar dari tambak atau sisa tambak. Nah ini dia. Kemarin gue udah wawancara dengan Pak Haji Buntara dan dia bilang produktivitas rata-rata per hektar di tambak sini kurang lebih 30 sampai 40 ton per hektar, dengan total panen dengan luasannya kurang lebih 7 hektar. Tambak yang ini itu sekitar 400, bahkan pernah sampai ke 500 ton dalam satu periode kurang lebih 120 hari, dengan size maksimal kepala 2 atau 1 kg isi 20 ekor atau per ekor dengan berat 50 gram. Itu suatu pencapaian yang luar biasa bagi seorang petambak khususnya di Indonesia, karena jarang petambak yang bisa menghasilkan udang size kepala 2 dengan tonase yang cukup besar. Nah itu perlu tidak hanya teknis yang jitu, tapi juga keberanian atau mental yang kuat dari petambak itu untuk sampai bisa menghasilkan ukuran sebesar itu dan tonase sebanyak itu. Kita harus banyak belajar, baik itu para petambak yang sedang berusaha, juga calon-calon petambak udang yang akan berusaha di udang, terkait tips-tips apa saja yang sudah di-share oleh Pak Haji Buntara. Kemudian ilmu yang saya dapatkan dari Pak Haji Buntara kemarin juga adalah soal kualitas air. Bagaimana dia menjaga kualitas air perairan pantai di sekitar tambaknya itu tetap baik. Kuncinya adalah dia membangun
tambak IPAL atau tambak untuk pengelolaan limbah. Jadi dibuat suatu jalur zigzag untuk memperangkap lumpur atau sisa limbah dari panen udang, sehingga air yang dibuang itu sudah kualitasnya baik atau limbahnya sudah tidak banyak lagi, sehingga kualitas air yang keluar ke laut lepas itu kembali baik. Intinya seperti itu. Jadi itu merupakan kunci kenapa selama kurang lebih dia cerita tuh 8 periode atau 8 kali panen di tambak ini dia selalu bisa panen dengan kondisi baik. Demikian liputan kita di Ujung Kulon, Tambak Haji Buntara. Jangan lupa subscribe dan klik like. Sampai ketemu di program Agri-Trip berikutnya di lokasi-lokasi yang tidak kalah menarik dan komoditas agribisnis yang juga tidak kalah menarik. Agri-Trip TV, just click and watch. Hey!